Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Stanislaus Eri, 2. Katerina Hesti, 3. Kristina Natalia, 4. Hendrikus Handoko, dan yang kelima saya sendiri Dania Harisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang surat edaran. Yang pertama, saya akan membahas surat edaran dari bentuknya berdasarkan ketiga format surat yang sudah tertera di layar. Yang pertama, format 1, bentuk resmi Indonesia Baru. Kekhasan dari surat ini adalah penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga. Bagian isi surat dan tiap paragraf baru ditulis dengan menjorok ke dalam. Adapun di nomor perihal dan yang itu berada di rata tengah bawah. Kemudian yang selanjutnya, di format yang kedua, bentuknya lurus, dan kekhasan dari surat ini berada pada nomor dan perihal surat yang ditulis rata tengah atas. Yang terakhir, format 3, bentuk surat ini termasuk setengah lurus. Kekhasan dari surat ini adalah sama seperti surat lurus, hanya saja yang membedakannya terletak pada alamat dan pada bagian isi surat yang ditulis dengan menjorok agak ke dalam. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas mengenai isi surat edaran. Pada surat edaran yang pertama, itu tidak ada salam pembuka. Langsung diawali dengan paragraf pembuka, kemudian isi, dan salam penutup. Surat edaran pertama ini berisikan sebuah ajakan untuk mengikuti upacara bendera di Hari Pendidikan Nasional. Sedangkan surat edaran yang kedua, tidak ada salam pembuka, terdapat paragraf pembuka, isi, dan salam penutup. Surat edaran kedua ini berisi sebuah larangan untuk masuk ke area pabrik tanpa identitas dari perusahaan. Dan yang terakhir, diawali dengan salam pembuka, yaitu salam sehat selalu, kemudian masuk ke paragraf pembuka, isi, dan salam penutup. Surat edaran yang ketiga berupa pemberitahuan mengenai kebijakan, pengetahuan secara terbatas kegiatan masyarakat DIY, serta wujud partisipasi aktif USD dalam mengatasi pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebahasan surat edaran. Di sini terdapat 4 kebahasan utama surat edaran. Yang pertama itu menggunakan kosakata bahasa baku. Pada surat pertama, kedua, dan ketiga, kosakata yang digunakan merupakan kosakata baku. Kemudian yang kedua menggunakan ragam bahasa formal. Karena surat edaran IB-nya bersifat formal, maka ragam bahasa yang digunakan juga bahasa formal. Kemudian yang ketiga ini kebahasaan dari surat edaran, pengirim atau menggunakan kata ganti orang pertama, perorangan, dan penerima menggunakan kata ganti orang kedua atau umum. Nah, pada kebahasaan yang ketiga ini, yang dimaksud dengan menggunakan kata ganti orang pertama, perorangan, dan menggunakan kata ganti orang kedua umum, yaitu pengirim atau orang yang bertugas untuk mengirim surat itu merupakan perorangan yang ditandai dengan tanda tangan dan nama terang di bagian akhir surat. Kemudian penerima itu biasanya bersifat umum, jadi untuk halayak ramai. Jadi pada bagian surat ini bisa dikatakan pengiriman pribadi atau pengirim pribadi untuk umum begitu. Selanjutnya adalah penulisan sesuai dengan WIB. Karena kebahasan surat edaran adalah surat yang menggunakan bahasa formal, maka penulisannya menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti menggunakan tanda titik, koma, kemudian dan huruf kapital. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya merupakan komponen surat edaran. Nah, surat yang pertama itu, kepala surat terdiri atas kop surat, terletak di bagian tengah surat. Dan yang selanjutnya, bagian kanan ditulis tanggal, bulan, tahun, tempat pembuatan surat. Bagian bawahnya ditulis alamat yang dituju. Untuk contohnya sendiri terdapat di layar PPT yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga, bagian tengah surat ditulis surat edaran dan nomor surat. Lalu yang keempat, isi surat mengenai informasi penindaklanjutan surat. Dan yang kelima,
Bagian kiri ditulis nama, jabatan, tanda tangan, dan NIP. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, untuk yang surat kedua terdiri atas kepala surat, yang terdiri atas kop surat, yaitu terdiri atas logo, nama, dan alamat instansi. Bagian tengah ditulis surat edaran dan nomor surat. Isi surat berisi memorandum, dan di bagian kanan bawah surat ditulis tempat, nama, alamat, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Untuk contohnya ada di sini. Terus yang surat ketiga terdiri atas kop surat yang terletak di bagian kiri surat. Bagian kiri juga ditulis nomor dan hal surat. Dan hal surat itu berisi edaran yang ditujukan oleh pengirim surat. Bagian kanan ditulis tanggal, bulan, tahun, tempat, tanda tangan, dan nama pembuat surat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.